Ya pemirsa, terungkapnya kasus pembunuhan bos ekspedisi pelayaran di Kelapa Gading, Jakarta Utara semakin menambah panjang daftar perempuan yang menjadi otak aksi kejahatan. Sebelum itu, seorang perempuan juga mendalangi pembunuhan bos pengusaha roti di Bekasi dan pembunuhan driver taksi online di Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Lalu apa yang melatari kaum Hawa hingga tega berbuat keji? Berikut liputan khusus khas Buletin iNews Siang, khusus untuk Anda. Akhir-akhir ini, kasus kriminal yang melibatkan perempuan sebagai dalang banyak terjadi di Indonesia. Yang teranyar, kasus penembakan terhadap Sugianto, bos ekspedisi pelayaran di Kelapa Gading, Jakarta Utara. Aksi pembunuhan itu diketahui didalangi oleh Nur Latifah, karyawati korban yang bekerja di bagian administrasi keuangan. Dibantu suami sirinya, Rohiman, Nur menyewa sindikat pembunuh bayaran dengan upah 200 juta rupiah. Kepada polisi, Nur mengaku tega membunuh bosnya karena sakit hati, sering dimaki dengan kata-kata tidak pantas, dan sering diajak bersetubuh oleh korban. Sebulan sebelumnya, Sari Sadewa juga mendalangi pembunuhan terhadap majikannya, seorang pengusaha roti asal Taiwan, Su Minghu. Sari menyewa pembunuh bayaran untuk menghabisi Su di rumahnya di kota Delta Bas Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Sari mengaku tega membunuh bosnya lantaran sakit hati karena Suming ingin menikahi wanita lain. Padahal Suming telah menghamili Sari dan meminta dirinya untuk menggugurkan kandungan. Sementara itu ERS, gadis 15 tahun menjadi otak pembunuhan sopir taksi online yang mayatnya ditemukan di Pangalengan, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Pembunuhan itu dibantu oleh 3 temannya yang usianya lebih tua. ERS merencanakan pembunuhan itu karena tidak dapat membayar uang ongkos perjalanan yang sudah dijanjikan sebelumnya. Motif finansial disebut-sebut menjadi pemicu kenapa para wanita ini menjadi sedemikian sadis. Namun, menurut pakar psikologi forensik, Reza Indragiri Andri, uang bukanlah pemicu utama dari aksi keji tersebut. Reza menyebut unsur kekerabatan atau ikatan kelompok antar sejumlah orang menjadi penyebab utama kenapa para wanita ini terlibat dalam aksi kejahatan. Ikatan kekerabatan pada satu sisi dan desakan waktu pada sisi lain membuat kelompok atau komplotan tersebut mengalami apa yang dalam psikologi disebut sebagai group think. Mereka harus membuat keputusan secepat mungkin dengan pertimbangan yang amat minim dalam rangka memastikan bahwa misi kejahatan mereka bisa tercapai. Namun sekali lagi, misi kejahatan itu tampaknya bukanlah uang. Membunuh orang hanya sebuah cara untuk mencapai misi yang sesungguhnya ini. Pernyataan Reza mungkin ada benarnya. Diungkap oleh polisi, 10 dari 12 tersangka kasus penembakan tersebut merupakan bekas murid Ayah Nur yang merupakan orang yang disegani di Lampung. Anak NL ini kan sempat berpura-pura kemasukan arwah dari orang tuanya, itu yang kemudian mendorong para pelaku-pelaku yang lain ini untuk atau termotivasi para pelaku-pelaku lain untuk melakukan pembunuhan dan sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh si NL sendiri dan RM sebagai suami sirinya. Menilik pada kasus-kasus tersebut, kewaspadaan harus lebih kita tingkatkan. Karena seperti pemirsa ketahui, tingkah laku kriminal bisa dilakukan oleh siapapun dengan berbagai faktor pendorongnya. Tim Liputan iNews melaporkan.